can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste I can taste Pengaturan hak asasi manusia. Pengaturan mengenai hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan perlindungan dan penghormatan hak-hak dasar setiap individu. Di tingkat internasional terdapat beberapa dokumen dan lembaga yang berperan dalam pengaturan hak-hak asasi manusia, termasuk yang pertama, hak asasi diatur hukum internasional itu. Pertama, Universal Declaration of Human Rights. Dokumen ini diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dan menyatakan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia harus dihormati di seluruh dunia. Yang kedua, Konvensi Hak-Hak Ekonomi. Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional. Dokumen ini mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, dan juga konvensi ini diawasi oleh PBB. Yang ketiga, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional. Dokumen ini mengatur hak-hak sipil dan politik dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup. Konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu setelah hak asasi manusia diatur di dalam hukum internasional, yang berikut saya akan menjelaskan bahwa hak asasi manusia juga diatur dalam hukum nasional khusus kita tentang hak asasi manusia, di mana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti kita lihat yang pertama di dalam pasal 27, di mana hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana ayat ini berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, atas kesejahteraan. Setiap warga negara berhak atas cara yang sah menurut hukum dengan tidak berhak atas izin orang lain. Di dalam ayat 3 hak asasi manusia terdapat kewarganegaraan dan kebangsaannya, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang berikut di dalam pasal 28B dikatakan, hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan oleh negara sesuai aturan yang berlaku. Di dalam pasal 28B terdiri dari 2 ayat, di mana ayat yang kedua berisi tentang hak setiap orang atas keberhasilan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan perdebatan. Negara menjamin akan hal itu. Di dalam pasal 28C pada ayat 1 mengatur bahwa undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, di mana negara membutuhkan bantuan atau hak persetujuan tentang pengembangan diri. Terkait negara menjamin hak setiap orang dari pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas pembicaraan dan demi kesejahteraan manusia. Lalu di dalam ayat 2 yang memuat hak setiap orang untuk memajukan diri sendiri demi orang lain dan negara. Yang berikut di dalam pasal 28D terdiri dari 4 ayat yang seluruhnya saling menyambung satu sama lain. Pasal ini memuat persetujuan
persetujuan atas persetujuan, jaminan dan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan ketidakseimbangan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk mendapatkan peluang yang sama dalam pemerintahan, dan hak yang sama dalam status kewarganegaraan. Di dalam pasal 28E ayat 1, dalam pasal ini persetujuan resmi atau mempercayai tentang pelaksanaan di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta menjamin tempat tinggal di wilayah negaranya. Di dalam ayat 2 mengandung pernyataan kebebasan setiap orang untuk percaya sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya. Di dalam ayat 3 pernyataan yang mengabarkan setiap orang untuk bebas berbicara, berserikat, dan memenangkan. Lalu di dalam pasal 28F, informasi ini sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan media pada saat itu. Berisikan tentang hak dan kebebasan pada setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi serta memenangkannya dengan bertanggung jawab. Di dalam pasal 28G, pernyataan pada pasal 28G adalah perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang untuk mendapatkan izinnya dan keluarga atas harta yang ada di bawahnya, berhak atas kebebasan dan perlindungan, tantangan, dan berhak mendapatkan suaka dari negara lain. Di dalam pasal 28H terdiri dari 4 ayat yang masing-masing berisi hak tentang hak setiap orang untuk menerima lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan yang layak, hak setiap orang untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persetujuan dan keadilan. Hak setiap orang untuk jaminan sosial, kepemilikan pribadi sesuai aturan yang berlaku. Di dalam pasal 28I ayat 1, hak setiap orang untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan dari hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak agar tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak terhadap budaya dan masyarakat tradisional, semua hak atas negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam ayat 2 mengandung persetujuan setiap orang bebas dari bantuan diskriminatif. Ayat 3 seluk-beluk dengan perkembangan zaman. Ayat 4 perlindungan dan penanggung jawab HAM adalah pemerintah. Dan ayat 5 pelaksanaan HAM di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kita lanjut ke dalam pasal 28J terdiri dari 2 ayat yang isinya tentang setiap orang untuk mendapat hak orang lain. Selain itu menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya jaminan perlindungan HAM berhak agar sesuai dengan norma dan persyaratan jaminan umum. Di dalam pasal 29 terdiri dari 2 ayat yang disetujui dan ditentukan negara atas ketuhanan yang Maha Esa dan setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam pasal 31, pasal ini merupakan peraturan tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan,
dan pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Pasal ini menjamin hak anak-anak terlantar dan fakir miskin yang semuanya dipelihara oleh negara. Pasal ini tentang hak dan kewajiban warga negara dalam negara. Dalam pasal ini dinyatakan tentang negara menjamin kebebasan masyarakat dalam meminta dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kita lanjut sedikit di dalam pasal 33. Terdiri dari 3 ayat yang berisi tentang ketentuan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan disetujui hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Alasan HAM menjadi agenda utama dalam penentuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, adanya perubahan yang mendasar di dalam konfigurasi politik di Indonesia. Yang kedua, tekanan internasional untuk meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai HAM terhadap anggotanya. Yang ketiga, tekanan masyarakat yang menginginkan demokrasi di segala bidang kehidupan. Yang keempat, perubahan pola kepemimpinan, dan yang kelima, pengaruh arus global. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pembahasan kita terakhir bahwa materi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat 11 bab dan 106 pasal. Yang terdiri dari bab 1 berbicara mengenai ketentuan umum, bab 2 tentang asas dasar, bab 3 tentang pembagian atau jenis hak yang diatur dalam konstitusi, bab 4 mengenai kewajiban manusia, bab 5 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, bab 6 mengenai pembatasan berlakunya HAM, bab 7 mengenai Komisi Nasional HAM, bab 8 mengenai partisipasi masyarakat dalam melindungi HAM, bab 9 mengenai pengadilan HAM, bab 10 mengenai ketentuan yang berlaku dalam pasal 105, dan bab 11 mengenai ketentuan penutup. Baik teman-teman sekalian,